semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malakumai dengan NIM 9414230055, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau SSIME. Baik, saya akan memaparkan mengenai peran sektor keuangan dalam perekonomian. Langsung saja, yang pertama, menyediakan akses pendanaan. Sektor keuangan seperti perbankan dan modal usaha memungkinkan individu atau bisnis memperoleh dana untuk berbagai kebutuhan seperti modal usaha atau pembelian rumah. Contoh, kredit usaha rakyat atau KUR yang diberikan oleh bank kepada UMKM untuk membantu pengembangan usaha. Nah, ini datanya. Gambar ini menunjukkan perkembangan kredit berdasarkan jenis penggunaan di Indonesia pada Februari dan Maret 2024. Data ini bersumber dari Bank Indonesia yang mencakup beberapa kategori. Yang pertama, kalian bisa lihat ada kredit modal kerja meningkat dari 3.153,3 triliun menjadi 3.228,4 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,8%. Yang kedua, kredit investasi naik dari 1.876,5 triliun menjadi 1.912,1 triliun dengan pertumbuhan sebesar 14%. Yang ketiga, ada kredit konsumsi bertambah dari 2.800,4 triliun menjadi 2.047,1 triliun dengan pertumbuhan sebesar 10%. Yang keempat, ada kredit properti, itu meningkat dari 1.327,4 triliun menjadi 1.348,6 triliun dengan pertumbuhan 7,7%. Nah, yang terakhir, itu ada kredit UMKM naik dari 1.357,5 triliun menjadi 1.364 triliun dengan pertumbuhannya sebesar 7%. Nah, kaitannya dengan sektor keuangan, apalagi perbankan, itu memainkan peran penting dalam akses pendanaan dan berbagai sektor ekonomi melalui kredit. Beberapa peran utama yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, yang kedua memfasilitasi konsumsi rakyat, yang ketiga mendukung sektor properti. Lanjut, yang kedua, memfasilitasi investasi dan tabungan. Lembaga keuangan menyediakan instrumen seperti deposito, reksadana, dan obligasi yang memungkinkan masyarakat menyimpan uangnya dan mendapatkan keuntungan. Contoh, seseorang yang menyimpan dalam bentuk deposito berjangka di bank mendapatkan bunga sebagai imbalan hasil. Inilah datanya. Data atau gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia pada Februari 2023 ke Februari 2024 berdasarkan data dari Konsorsium Central Efek Indonesia atau KSCI. Jumlah investor meningkat dari 10,62 juta pada Februari 2023 menjadi 12,48 juta pada Februari 2024. Ini mencerminkan tren positif dalam partisipasi masyarakat di pasar modal. Nah, kaitannya dengan peran sektor keuangan dalam memfasilitasi investasi dan tabungan. Yang pertama, menyediakan investasi yang beragam seperti saham, obligasi, reksadana yang memungkinkan masyarakat untuk menabung dalam aset yang produktif. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap investasi bagi masyarakat umum. Kemajuan teknologi dan digitalisasi pasar modal telah mempermudah individu untuk berinvestasi, termasuk investor retail. Yang kedua, mendorong efisiensi pertumbuhan ekonomi. Dana yang dikumpulkan dari investor digunakan oleh perusahaan untuk ekspansi bisnis, inovasi, dan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, diversifikasi dan manajemen risiko. Dibandingkan dengan tabungan konvensional yang cenderung memberikan imbalan hasil tetap, pasar modal memberikan opsi diversifikasi investasi yang lebih luas. 3. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Sektor keuangan membantu mengalokasikan dana secara optimal dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung ke pihak yang membutuhkan dana atau investor, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi. Contoh, investasi dalam infrastruktur yang didanai melalui penerbitan obligasi pemerintah. Berikut adalah data efisiensi ekonomi. Data pada grafik tersebut menunjukkan tren produktivitas tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2018 ke tahun 2022. Dalam satuan rupiah,
per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tenaga kerja mengalami kenaikan dari 82,56 juta pada tahun 2018 menjadi 86,55 juta pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, produktivitas kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2022. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi ekonomi yang lebih baik, di mana sumber daya manusia mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja tinggi per jam. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil karena menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang sama atau yang lebih sedikit. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembiayaan yang mudah diakses, dunia usaha dapat berkembang lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Contohnya, aplikasi startup yang sudah kita pakai pada semester kemarin itu mendapatkan pendanaan dari modal venture yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan menciptakan inovasi baru. Baik, saya tunjukkan datanya ini. Data pada grafik ini menunjukkan Foreign Direct Investment atau FDI sebagai presentasi dari PDB nominal Indonesia secara kuartalan dari Januari 2022 hingga ke Juli 2024. Beberapa poin pada grafik ini. Yang pertama, kita bisa lihat fluktuasi investasi asing langsung FDI. Nah, di sini FDI mengalami puncak tertinggi itu pada Q2 2022 itu 2,366% dan kembali naik lagi pada Q1 2024 sebesar 1,901% serta Q3 2024 2,112%. Dan juga ini ada penurunan signifikan pada Q4 2022 itu 0,847% dan Q2 2024 itu 0,72% yang menunjukkan tantangan dalam menarik investasi asing. Nah, kaitannya dengan sektor keuangan pertumbuhan ekonomi itu kan peran sektor ekonomi keuangan sangat penting dalam mengalokasikan dana investasi dan menciptakan stabilitas ekonomi. Sektor keuangan efisien akan menunjukkan kepercayaan investor asing. Investor asing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Peningkatan produktivitas dan transfer teknologi, ketidakstabilan dalam FDI bisa mencerminkan faktor eksternal seperti kondisi global, suku bunga internasional, atau internal seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi investasi. Dukungan sektor keuangan dalam bentuk kredit yang mudah, kebijakan moneter yang stabil, serta regulasi mendukung investasi membantu menjaga arus masuk. Yang kelima, menyediakan mekanisme manajemen risiko. Asuransi dan instrumen derivatif membantu individu dan perusahaan mengelola risiko keuangan yang timbul dari ketidakpastian ekonomi. Contoh, petani menggunakan asuransi pertanian untuk melindungi diri dari kerugian akibat gagal panen. Lanjut, yang keenam, menjaga stabilitas keuangan. Regulasi oleh bank sentral dan otoritas keuangan membantu krisis keuangan dan menjaga keseimbangan sistem ekonomi. Contoh, Bank Indonesia mengatur suku bunga untuk acuan dan mengendalikan inflasi stabilitas nilai tukar rupiah. Baik, gambar dari data tersebut menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia mengalami penurunan pada bulan Juni 2024 dengan indeks harga konsumen turun dari 2,84% pada bulan Mei 2024 menjadi 2,51% pada bulan Juni 2024 secara bulanan. Inflasi mengalami deflasi sebesar minus 0,08%. Nah, penjelasan utama dari gambar tersebut yang pertama, inflasi inti atau core inflation itu tumbuh 1,90% secara tahunan dan secara bulanan tumbuh 0,10%. Ini mencerminkan kestabilan harga barang dan jasa yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga pangan dan energi. Yang kedua, inflasi kelompok bahan makan bergejolak itu mengalami deflasi minus 0,98%, tetapi masih tinggi secara tahunan yaitu sebesar 5,96%, menunjukkan adanya penurunan harga pangan musiman. Yang ketiga, inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah itu meningkat 0,12% dan 1,68%, mencerminkan adanya pengaruh kebijakan tarif atau harga yang ditentukan oleh pemerintah.
Nah, kaitannya dengan peran sektor keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan itu yang pertama, kebijakan moneter oleh BI. BI itu memainkan peran utama dalam mengendalikan inflasi melalui suku bunga dan intervensi di pasar keuangan. Jika inflasi terlalu tinggi, BI dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi likuiditas di pasar dan menekan konsumsi. Sebaliknya, jika inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, BI dapat menurunkan suku bunga. Yang kedua, koordinasi dengan pemerintah dalam stabilitas harga. Pemerintah dan BI bekerja sama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP untuk menjaga stabilitas harga bahan yang seringkali menjadi faktor utama kenaikan inflasi. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, mendukung inklusi keuangan. Penyediaan layanan keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau, membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Contoh, program Laku Pandai yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil menjadi akses perbankan melalui agen-agen bank. Nah, ini adalah datanya, kalian bisa lihat. Data atau gambar tersebut menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan berbagai karakteristik termasuk klasifikasi desa, gender, kelompok umur, pendidikan, dan pekerjaan. Indeks dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, komposit atau keseluruhan literasi keuangan. Yang kedua, konvensional atau literasi keuangan di sektor keuangan konvensional. Yang ketiga, syariah. Itu literasi keuangan di sektor keuangan syariah. Temuan utama dari data ini, penduduk perkotaan 69,71% lebih melek finansial dibanding dengan pedesaan hanya sekitar 59,25%. Penduduk laki-laki 64,14%, sedangkan perempuan 66,75%. Memiliki indeks literasi yang tidak terlalu berbeda untuk kategori komposit. Tetapi laki-laki lebih tinggi dalam literasi konvensional. Kelompok usia 26-50 tahun memiliki tingkat literasi tertinggi, sementara usia di bawah 17 tahun dan di atas 50 tahun memiliki tingkat literasi yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi literasi keuangan. Mereka yang tamat perguruan tinggi memiliki indeks 86,19%, sementara yang tidak atau belum sekolah memiliki 38,19%. Pekerja profesional dan wira swasta memiliki tingkat literasi yang tinggi, sedangkan ibu rumah tangga atau yang belum bekerja memiliki tingkat literasi yang lebih rendah. Secara keseluruhan, indeks keuangan di Indonesia berada di angka 65,43%, untuk komposit 65,08%, untuk konvensional dan syariah itu 39,11%. Kaitannya dengan inklusi keuangan, itu indeks literasi keuangan yang tinggi sangat berperan dalam mendorong inklusi keuangan, yaitu kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Beberapa implikasi penting dari data ini, yang pertama, pentingnya pendidikan keuangan. Kelompok dengan pendidikan lebih rendah memiliki indeks yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan harus diperketat, terutama bagi mereka yang belum menyelesaikan studinya. Yang kedua, peran sektor keuangan dalam meningkatkan akses. Literasi keuangan yang jauh lebih tinggi di perkotaan dibanding pedesaan menunjukkan bahwa layanan keuangan harus lebih merata, termasuk dalam memanfaatkan teknologi finansial untuk menjangkau masyarakat di desa. Yang ketiga, penguatan literasi keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah jauh lebih rendah dibanding dengan konvensional, yaitu 39,11% versus 65,08%. Ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan di tugas-tugas selanjutnya. Dadah, bye-bye.